ya GNS-nya lemot banget ya. Mana tiba-tiba laptopku mati pula. Hei, lu kenapa? Gak tahu sebenarnya mati lagi kerjaan GNS. Kok bisa? Kayaknya kepenuhan memori dah atau sebagainya aku nggak tahu. Nah, kayak gini, bongkar aja. Betul banget. Pas banget nih, gua bawa bank. Nah, Alamak. ada. Sini. Jangan lah. Udah, Kan kita santai aja Sol. Fabio ini jago, mainkan. Lu percaya sama gua jago, ya. Jangan. Gua udah 10 tahun. Cil. Oke. Santai. Sini. Sampai rusak kamu ganti ya. Santai. Kamu ganti dulu dah komponennya apa aja. Nih, yang begitu. Ini pasti ada masalah di RAM-nya. Oke. Lu pasti kebanyakan pakai aplikasi kan? Ya. Nah, makanya dia pasti RAM-nya nggak kuat. Oke. Coba kamu bongkar dulu aja. Ya. A few moments later. Pertama di sini bakal ada heatsink yang dimana di bawah heatsink ada yang namanya tuh CPU. Di sini CPU-nya adalah Intel i5 generasi ke-13 13100H. Nah, di sini ada thermal paste-nya, harusnya di sini. Dan kemudian di kirinya itu apa? Di kirinya itu ada yang namanya tuh VGA. VGA di sini ada VGA mobile atau eksternal, yang dimana mobile khusus untuk laptop. Di sini VGA-nya itu adalah RTX 2050 untuk mendukung grafis tinggi dalam gaming, ngerender video dan lain-lain. Di sini juga CPU-nya bekerja untuk mengeksekusi perintah dan segala macam teks. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya plat besi. Di plat besi ini ketika kita ambil seperti ini ada yang namanya tuh RAM. Di sini untuk IdeaPad Gaming 3 ini dia memiliki 2 slot RAM. Di sini kapasitas maksimalnya ada 16 GB, di sini juga 16 GB. Jadi total yang didapatkan ada 32 GB. Nah, yang di sini aku pasang ialah 1x8 GB DDR4 dan 1x8 GB DDR4. Selanjutnya ada yang namanya tuh baterai. Oke, selanjutnya di sini ada baterai. Fungsinya itu untuk menyimpan energi yang berkapasitas 45 watt per hour yang mampu bertahan hingga 4 sampai 5 jam untuk penggunaan non-gaming. Oke, lalu jika kita ingin mengupgrade komponen seperti CPU, kita wajib melepas baterainya dan juga kabelnya. Lalu kita harus menekan tombol on-off berkali-kali agar arus listriknya hilang. Jika dirasa sudah aman semuanya, baru boleh dilepas komponennya. Selanjutnya di sini ada SSD. Nah, SSD ini tempat penyimpanan seperti sistem Windows, terus aplikasi, file-file yang berkapasitas 128 GB. Sehingga laptop ini dapat booting dengan waktu yang sangat cepat. Nah, kemudian untuk keyboard, koneksinya itu melalui kabel pita lebar yang jalurnya itu ada di bawah baterai ini. Jadi input dari jari kita di atas itu diteruskan lewat kabel pipih yang ada di bawah sini, langsung ke chip controller di motherboard untuk diterjemahkan menjadi huruf, angka, dan lainnya. Kemudian, di dalam bingkai luar sini itu ada webcam. Dia itu bekerja sebagai kamera yang bisa menangkap foto atau video. Modulnya itu ada di bezel atas layar, tapi kabelnya itu berjalan melewati engsel laptop dan menancap di motherboard, berdekatan dengan LCD. Dan data itu dikirim lewat jalur USB internal di dalam kabel tersebut. Oke, setelah itu ada LCD. Jadi fungsi LCD itu adalah untuk menampilkan keluaran visual dari komputer seperti gambar, teks, video, dan grafik, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan perangkat. Jadi panel ini itu menerima sinyal gambar dari motherboard lewat kabel fleksibel tipis ini, lalu mengubahnya menjadi cahaya dan warna yang biasa kita lihat di layar. Lalu selanjutnya ada papan sirkuit kecil di pojok ini yang bernama I/O board atau subboard. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah memberikan fungsi input-output tambahan atau spesifik pada komputer, seperti menyediakan port tambahan, konektivitas jaringan, atau modul modem yang terhubung langsung ke motherboard. Jadi bisa dibilang ini sebagai perpanjangan tangan dari motherboard utama. Isinya biasanya ada port USB tambahan, lubang audio jack atau card reader, dan fungsinya agar laptop bisa punya port di sisi kiri dan kanan sehingga tidak menumpuk di satu sisi saja. Oke, kemudian di sebelah sini ada yang namanya cooling fan. Nah, ini heatsinknya. Fungsinya ini untuk menjaga suhu idealnya kisaran 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius untuk performa yang optimal. Ini mencegah CPU dan GPU overheat karena ini laptop gaming, jadi cooling fan-nya ada 2. Kemudian di belakang sini ada yang namanya baterai BIOS. Nah, baterai BIOS ini bentuknya bulat kecil
dengan dilapisi isolasi kuning keemasan. Nah, perannya itu sangat krusial. Walaupun kecil, baterai BIOS ini mencegah laptop amnesia, berfungsi untuk memberi daya cadangan agar pengaturan jam dan tanggal tetap akurat meskipun laptop dalam kondisi mati total. Kemudian, di kanan dan kiri terdapat speaker. Nah, speaker ini berfungsi sebagai output audio untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. Komponen ini unik karena tidak disolder, melainkan terhubung dengan kabel soket. Jadi, jika suara laptop pecah, bagian inilah yang paling mudah diganti tanpa merusak mesin utama. Jadi pertama di sini ada WiFi card. WiFi card ini bentuknya kotak hijau. Dia menggunakan model Intel AX21 NGW. Fungsinya WiFi card di sini untuk menghubungkan device-nya ke koneksi internet sama Bluetooth-nya. Terus yang di sini ada kotak-kotak biru ini, yang luas ini namanya motherboard. Dia fungsinya untuk menghubungkan GPU, CPU, RAM, SSD, dan lain-lainnya, semua komponen pentingnya seperti itu.